Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita hari ini kembali lagi di dalam pelajaran seputar thaharah, dan ada sedikit pembangunan di depan tuh ya. Tapi setelah agak tadi coba-coba, jadi tidak terlalu berpengaruh ya pada mic, dan suara saya masih besar ya. Baik, melanjutkan tentang mengusap dua sepatu atau khuffain. Nah, sekarang masuk ke cara yang benar, di mana tempat mengusapnya, yakni caranya mengusap dari ujung depan sepatu hingga penghabisan dengan tangan, yakni pada bagian atas sepatu saja ya. Nah itu. Terus yang sudah diteruskan tadi, bagaimana mengusapnya adalah secara apa? Secara bersamaan ya gitu. Nah itu. Nah, sekarang lanjut ke permasalahan berikutnya, bahwa ada beberapa orang mengusap bagian bawah dan bagian atas. Jadi dua-duanya gitu ya. Atas diusap, bawah juga diusap. Maka bagaimana hukum mengusapnya dan hukum sholatnya? Sholatnya itu sah, begitu juga wudunya. Tetapi perlu diingatkan bahwa mengusap bagian bawah sepatu bukan merupakan sunnahnya ya. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, seandainya agama ini, maksudnya Islam, didasarkan pada logika, maka bagian bawah sepatu itu lebih utama ya. Nah itu. Kata Ali bin Abi Thalib ya, bagian sepatu itu lebih utama untuk apa? Diusap ya, daripada bagian atasnya. Tetapi saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sepatunya. Maka ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan ialah mengusap bagian atasnya saja. Nah itu. Jadi ya Islam itu mudah gitu ya. Yang disyariatkan bagian atasnya saja ya. Jadi kalaupun misalnya ketika mengusapnya itu ya bagian bawahnya juga gitu ya, maka ya itu pada pokoknya ya sholatnya sah itu ya. Lanjut. Apabila seseorang melepas kaos kakinya dalam keadaan masih punya wudu, kemudian memakainya, memakainya lagi sebelum batal nih ya, apakah boleh keduanya? Nah, apabila ia melepas kaos kakinya kemudian memakainya kembali sementara ia masih punya wudu, maka apabila itu merupakan wudunya yang pertama, jika wudunya belum batal setelah memakainya, maka tidak ada kehalangan ya, tidak ada halangan untuk memakainya lagi. Lalu mengusap jika berwudu. Adapun jika wudunya itu adalah wudu dengan cara mengusap lalu melepas kaos kakinya, ia tidak boleh memakainya.
Ya. Nah, itu. Oke. Jadi tidak boleh memakainya. Tidak boleh memakainya. Lalu mengusapnya. Sebab memakai kaos kaki terlebih dahulu, ya, setelah berwudu dengan membasuh kaki dengan air, sementara yang dilakukannya adalah berwudu dengan cara mengusap, itu ya. Lanjut. Apakah melepas sepatu atau kaos kaki membatalkan wudu dengan cara mengusap? Nah, jika ia melepas sepatu tidak membatalkan wudunya, tetapi membatalkan mengusap sepatunya tanpa membatalkan toharohnya, maka apabila memakainya lagi, ya, batal wudunya, ya, tuh. Oke, bisa dipahamin ya. Kalau dipakai lagi, batal wudunya. Ya, harus melepas sepatunya dan membasuh kakinya jika ia berwudu. Yang penting kita harus tahu bahwa mengusap sepatu itu harus memakai sepatunya setelah, ya, memakai sepatunya setelah berwudu dengan membasuh kaki dengan air, ya. Nah, ini bereskan saja ya. Bereskan aja dulu poin ini ya. Terus, apakah wudu menjadi batal dengan melepas sepatu? Apabila seseorang berwudu dengan cara mengusap sepatu, lalu di tengah-tengah masa mengusap, ia melepas sepatunya sebelum sholat asar, misalnya, apakah sholatnya sah? Ya, nah itu. Jadi, dia melepas sepatunya sebelum sholat asar. Nah, ini apa sholatnya sah? Atau apakah wudunya batal dengan melepas sepatunya? Yang benar oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan sekelompok ulama fikih bahwa wudu itu tidak batal disebabkan melepas sepatu. Apabila ia melepas sepatunya dalam keadaan masih suci dengan cara mengusap, maka wudunya tidak batal. Sebab seseorang apabila mengusap sepatu berarti telah sempurna toharohnya berdasarkan dalil syar'i. Lantas apabila melepas sepatunya, maka toharohnya tetap berdasarkan dalil yang syar'i, ya. Jadi apa? Ya berarti nggak bisa batal juga kecuali dengan dalil yang syar'i gitu ya. Itu. Jadi kan nggak ada dalil justru ya, nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa melepas sepatu itu atau kaos kaki membatalkan wudu. Sementara karena itu wudunya masih tetap ada. Tetapi ya jika setelah itu memakainya lagi dan selanjutnya ingin melepas atau mengusap sesuatu lah, inilah. Jadi kalau setelah itu ya, ia ingin memakainya lagi, selanjutnya ingin mengusap sepatu, nah itu tidak boleh ya gitu. Wallahu a'lam.